Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat dulur-dulur semua. Selamat datang kembali di channel Gerbang Misteri Mbak Eko. Dan pada video kali ini kita akan mengulas tentang 9 ratu gaib Nusantara. Siapakah yang paling sakti di antara mereka? Sebelum kita lanjutkan, monggo di like, komen, dan share dulu nggih. Matur nuwun. Dalam cerita mitologi, Indonesia memiliki beberapa sosok ratu kerajaan gaib yang dipercaya memiliki kecantikan dan kesaktian yang luar biasa. Dalam kisah-kisah mistis, ratu kerajaan gaib diyakini mendiami beberapa wilayah di Indonesia. Ada yang menguasai Laut Selatan, ada pula yang memiliki kekuasaan di laut bagian utara, yaitu Laut Jawa. Siapa saja sosok ratu kerajaan gaib yang menguasai Nusantara? Berikut ulasannya. Jangan kemana-mana ya. Ratu gaib Nusantara yang pertama adalah Nyai Pelet. Nyi Pelet adalah tokoh dalam mitologi Jawa yang dikenal sebagai wanita cantik yang memiliki kekuatan untuk memikat hati pria. Konon ia memiliki ilmu pelet yang sangat kuat dan mampu membuat siapa saja yang terkena peletnya menjadi takluk akan kehendaknya. Namun kecantikan dan kekuatannya tersebut tidak membuat Nyi Pelet bahagia. Ia merasa kesepian dan tidak memiliki teman karena takut akan kekuatannya. Suatu hari ia bertemu dengan seorang pria yang jatuh cinta padanya. Tanpa terkena peletnya, pria tersebut membuktikan bahwa cinta sejati tidak memerlukan ilmu pelet. Ratu gaib Nusantara yang kedua adalah Nyai Blorong. Nyi Blorong adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dikenal sebagai panglima perang terkuat Kanjeng Ratu Kidul. Ia digambarkan sebagai wanita cantik dengan tubuh manusia dari pinggang ke atas dan tubuh ular dari pinggang ke bawah. Nyi Blorong memiliki kesaktian luar biasa dan pengikut berbagai macam makhluk halus. Konon ia ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budaknya yang taat. Ratu gaib Nusantara yang ketiga adalah Nyai Calon Arang. Nyi Calon Arang adalah tokoh dalam mitologi Jawa dan Bali yang dikenal sebagai janda penguasa ilmu hitam. Konon ia sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Nyi Calon Arang memiliki seorang putri bernama Dyah Ayu Ratna Manggali yang meskipun cantik namun tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi, putrinya Nyi Calon Arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Ratu gaib Nusantara yang keempat adalah Nyai Gadung Melati. Nyai Gadung Melati adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dipercaya sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi. Dalam kepercayaan Jawa, Nyi Gading Melati memiliki tugas untuk memelihara kehijauan tanaman di lereng Gunung Merapi. Dalam mitos yang berkembang, Nyi Gadung Melati
merupakan sosok perempuan cantik yang sudah janda. Ia diyakini memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Gunung Merapi. Ratu gaib Nusantara yang kelima adalah Nyai Lanjarsari. Nyi Lanjarsari adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dipercaya sebagai penguasa laut utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan. Menurut kepercayaan masyarakat Pekalongan, Nyi Lanjarsari memiliki karakter gaib yang berada di pantai utara Pekalongan. Nyi Lanjarsari dipercayai sebagai sosok bertubuh manusia dari pinggang ke atas dan bertubuh ular dari pinggang ke bawah. Ratu gaib Nusantara yang keenam adalah Dewi Sri. Dewi Sri adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dipercaya sebagai Dewi Padi dan Dewi Kesuburan. Dewi Sri juga dikenal sebagai Dewi Sri Laksmi dalam agama Hindu. Menurut kepercayaan Jawa, Dewi Sri memiliki peran penting dalam dunia pertanian dan dianggap sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan. Dewi Sri juga dipercaya sebagai dewi yang menguasai ranah dunia bawah tanah dan dapat mengendalikan bahan makanan di Indonesia. Ratu gaib Nusantara ketujuh adalah Nyai Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah sosok supranatural dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangan masyarakat, cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia dari Kanjeng Ratu Kidul. Ratu gaib Nusantara ke-8 adalah Kanjeng Roro Kidul. Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Kanjeng Ratu Kidul juga dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Menurut kepercayaan tradisional Jawa dan Sunda, ia adalah dewi yang memerintah makhluk Laut Selatan Jawa. Ratu gaib Nusantara yang terakhir atau yang ke-9 adalah Nyai Fatima Lodaya. Nyi Fatima Lodaya adalah tokoh legendaris dalam sejarah Sunda. Menurut cerita rakyat adalah putri dari seorang raja dan kemudian sang raja meninggal. Nyi Fatima Lodaya dilahirkan dan dibesarkan oleh ibunya. Ketika dewasa, Nyi Fatima Lodaya diberitahu oleh ibunya bahwa ayahnya adalah Sunan Gunung Jati. Ia kemudian berlayar ke Cirebon untuk mencari Sunan Gunung Jati. Sesampainya di Cirebon, Nyi Fatima Lodaya diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk mengalahkan siluman Ratu Laut Kidul. Terjadilah pertempuran antara Nyi Fatima Lodaya dan Ratu Laut Kidul yang dimenangkan oleh Nyi Fatima Lodaya. Demikianlah ulasan tentang cerita atau mitos 9 Ratu Nusantara yang terkenal dengan kesaktiannya.
Benar dan tidaknya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.